Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang ada di dalam masyarakat. Apabila tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat disebut perilaku menyimpang. Sebagai contoh, seorang siswa yang mencontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan lain-lain. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi atau deviation, sedangkan pelakunya disebut deviant atau deviant. Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang atau disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Teori pertama dari Edwin H. Sutherland yang mengemukakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang atau differential association theory. Yang kedua, teori dari Edwin M. Lemert yang mengemukakan bahwa seseorang menjadi penyimpang atau devian yang merupakan julukan atau cap oleh masyarakat kepada seseorang sebab proses labelisasi atau labeling teori. Teori ketiga dari Emil Durkheim yang berpandangan bahwa kejahatan diperlukan oleh masyarakat sebab dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Yang keempat dari Robert Camerton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan konformitas tetapi juga perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang terbagi atas sifat dan perilaku menyimpang yang terdiri dari positif dan negatif, sedangkan macam perilaku menyimpang ada kejahatan yang terbagi lagi, yaitu pertama, kejahatan tanpa korban, yaitu pelanggaran yang tidak merugikan properti atau individu lain. Lalu yang kedua, ada kegiatan terorganisasi, yaitu kategori kejahatan yang melibatkan sekelompok individu, baik lokal, nasional, maupun internasional yang terlibat dalam usaha kriminal untuk mendapatkan keuntungan. Yang kemudian, ketiga, ada kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, bankir, atau para pejabat yang mempunyai peran serta fungsi atau akses kebijakan strategis melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak, serta menimbulkan korban yang bersifat massal. Kemudian yang terakhir adanya kejahatan korporat atau kejahatan yang diperbuat oleh para pegawai dalam suatu korporasi. Contohnya menggelapkan dana atau uang perusahaan. Adapun yang kedua, penyimpangan sosial. Yang ketiga, pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Dan yang terakhir adanya penyimpangan gaya hidup.